Saat ini saya akan membahas sedikitnya mengenai kecemasan dalam menghadapi PSBB, di mana ini adalah terjadi ketika masa pandemi corona seperti saat ini. Diberlakukannya kembali PSBB oleh pemerintah setempat menyebabkan kita harus selalu stay terus di rumah, dan beberapa kita ada yang merasa bahwa ini menjadi sebuah hantu atau kecemasan atau panik tertentu, apalagi terhadap orang-orang yang memiliki kondisi psikisnya cepat cemas, cepat panik, dan lain sebagainya ya. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini dilakukan pemerintah supaya mengurangi dampak dari terpaparnya virus corona. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang sudah saya tadi sebutkan untuk beberapa pihak ini merasa bahwa kondisi ini sangat melelahkan, capek, stres, cemas, depresi, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman, bagaimana sih tips supaya kita tetap merasa tenang berada di rumah, tetap bisa mengurangi rasa cemasnya ketika di rumah? Karena ada beberapa orang yang malah ketika konsultasi kepada saya, Bu, dengan adanya dampak pandemi ini menyebabkan saya jauh lebih tidak tenang, baik di rumah maupun di luar rumah. Di rumah saja tidak tenang, apalagi di luar rumah. Salah satunya takut terpapar corona lah, takut bertemu orang lah, jadi nggak mau sosialisasi, jadi nggak mau bekerja, tidak produktif, dan lain sebagainya. Ini kan sangat mengganggu sekali, apalagi sosialisasi kita dengan orang lain juga sangat terhambat ya. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana caranya mengurangi kecemasan ketika kita menghadapi PSBB kembali, seperti apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Baik, simak baik-baik. Yang pertama adalah kita bisa melakukan kondisi supaya kita tetap tenang di rumah, nyaman di rumah, dan mengurangi rasa kecemasannya. Yang pertama ini memang beraktivitasnya lebih ke arah fisik ya, dimana teman-teman boleh melakukan aktivitas dengan berbaring ya, di atas lantai ataupun di atas kasur ya, dengan kondisi berbaring, dan kakinya diangkat sedikit ke arah tembok, sehingga ini bisa dilakukan 15 sampai dengan 20 menit, dan ini bisa melakukan relaksasi supaya peredaran darah kita menjadi lebih normal. Yang kedua, lakukan sosialisasi dengan teman-teman yang lain melalui virtual. Bisa lewat video chat, bisa lewat chatting, bisa lewat telepon, video call, dan lain sebagainya. Ini bisa langsung dilakukan secara sosialisasi dengan rekan-rekan, saudara, teman, pasangan, tanpa harus mengurangi nilai sosialisasi teman-teman di mata masyarakat. Atau teman-teman juga masih kok boleh bersosialisasi dengan orang terdekat, dengan bertatap muka, bertemu secara langsung, tapi dengan tadi ya, mengikuti protokol kesehatan dan social distancing yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kondisikan bahwa kita bisa kok berjalan sedikitnya di rumah ya, tidak hanya berjalan di dalam rumah, tapi kita juga bisa melakukan aktivitas lain, seperti misalnya ketika pagi hari kita bisa melakukan rutinitas di luar rumah, di halaman teman, di halaman pagar, atau mungkin di halaman depan rumah kita bisa saling berjemur, kemudian bisa melakukan aktivitas yang lain seperti menyapu, bercocok tanam ya, kemudian menanam tumbuhan, kemudian tanaman-tanaman bunga, dan lain sebagainya, atau menyiram tanaman lainnya. Jadi ini bisa membuat aktivitas teman-teman juga supaya tidak mengurangi rasa cemasnya terhadap PSBB ini. Kemudian langkah selanjutnya juga bisa mengurangi penggunaan sosial media. Bagi teman-teman yang merasa sering cemas, merasa sering panik ketika dapat sosial media menyatakan jumlah positif corona semakin bertambah, atau mungkin kondisi ini berburuk dengan kondisi ekonomi yang semakin mengalami resesi dan lain sebagainya, ini membuat teman-teman sangat cemas dan paniknya makin tinggi. Bagi teman-teman yang sering nongkrongin sosial media, kadang beritanya ini bisa benar bisa hoax, saya rasa untuk sementara waktu, jika teman-teman mengalami gangguan panic attack atau gangguan kecemasan berlebih, baiknya kondisi untuk membatasi sosial media sementara waktu ini bisa lebih menenangkan selama teman-teman berada di rumah ya. Kemudian selanjutnya bisa melakukan kegiatan yang membuat teman-teman happy atau bahagia. Salah satunya walaupun makan di rumah, tapi makan dengan pasangan, dengan teman-teman, atau mungkin dengan saudara lainnya, atau mungkin dengan anak-anak kita. Jadi mengubah konsep makan yang tadinya kondisinya di luar, kita bisa melakukannya di dalam rumah. Ya, ada kualitas waktu yang sangat baik antara kita dengan pasangan maupun dengan anak kita, atau mungkin dengan saudara kita, asalkan masih dalam kondisi batasan dari banyaknya orang yang ada di rumah.
Kemudian selanjutnya, ini kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bergizi ya, supaya imunitas tubuh juga tetap terjaga. Selain berolahraga teratur walaupun di dalam rumah, teman-teman bisa melakukan meditasi, yoga, senam, aerobik yang bisa dilakukan di dalam kamar atau di tempat teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Ini bisa dilakukan 15-20 menit. Sehingga selain tubuh fisiknya yang bagus, psikisnya juga terjaga. Kemudian selain itu, teman-teman yang masih merasakan rasa cemas yang berlebih menghadapi pandemi atau menghadapi kondisi PSBB kembali yang dilakukan oleh pemerintah, teman-teman bisa melakukan sharing atau bisa melakukan diskusi nanti dengan saya. Untuk itu, saya di sini membuka forum diskusi bagi teman-teman yang mau melakukan sharing bersama saya. Silakan teman-teman bisa menghubungi nomor yang nanti saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.